Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Pitaloka. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang The Effective Listen, chapter ke-7. Nah, selanjutnya ada poin pembahasan. Poin pembahasan di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, what is direct instruction? Yang kedua, how is direct instruction lesson taught? Yang ketiga, how does researchers on direct instruction methods inform teaching? Yang keempat, how do students learn and transfer concept? Dan yang kelima, how are discussion used in instruction? Selanjutnya, poin yang pertama. What is direct instruction? Syarat instruksi langsung digunakan untuk menggambarkan pelajaran hingga mengirimkan informasi secara langsung ke siswa dan penataan waktu kelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan jelas seefisien mungkin. Pengajaran langsung sangat tepat untuk mengajarkan kumpulan informasi yang terdefinisi dengan baik atau keterampilan yang harus dikuasai semua siswa. Orang-orang yang mendapatkan instruksi langsung akan tampil jauh lebih baik dalam menyiapkan eksperimen baru. Selanjutnya, poin kedua tentang how is direct instruction lesson taught. Nah, di poin kedua ini akan terbagi menjadi 8 poin tentang bagaimana pelajaran instruksi langsung diajarkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyajikan suatu pelajaran adalah merencanakannya sedemikian rupa, sehingga alasan-alasan pengajaran dan pembelajaran pelajaran itu jelas. Menetapkan tujuan di awal pelajaran merupakan langkah penting dalam menyediakan kerangka kerja, sehingga informasi, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran akan sesuai. Selanjutnya yang kedua, orientasikan siswa pada pelajaran. Nah, di sini, di awal pelajaran, Anda perlu membentuk perangkat mental positif atau sikap kesiapan pada siswa. Perangkat mental ini dapat dibentuk dengan banyak cara. Pertama, Anda harus mewajibkan siswa untuk datang tepat waktu ke kelas dan harus segera memulai pelajaran saat jam pelajaran dimulai. Yang kedua, Anda perlu membangkitkan rasa ingin tahu atau minat siswa terhadap pelajaran yang akan mereka pelajari. Dan yang terakhir, dalam memulai pelajaran, Anda harus memberi siswa peta jalan kemana pelajaran akan berlangsung dan apa yang akan mereka ketahui di akhir. Nah, yang ketiga ada tinjau prasyarat. Untuk tugas berikutnya dalam sebuah pelajaran, Anda perlu memastikan bahwa siswa telah menguasai keterampilan, prasyarat, dan menghubungkan informasi yang sudah ada di benak mereka dengan informasi yang akan Anda sajikan jika pelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran kemarin, dan Anda cukup yakin bahwa siswa telah mendalami pelajaran kemarin, maka ulasannya mungkin hanya mengingatkan mereka tentang pelajaran sebelumnya dan ajukan pertanyaan singkat sebelum memulai kelanjutan pembahasan materinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu hadirkan materi baru. Di sini, bagian utama pelajaran, titik di mana Anda akan menyajikan informasi atau keterampilan baru. Ada beberapa bagian dalam materi baru, yaitu sebagai berikut. 1. Penekanan pelajaran. Yang kedua, kejelasan pelajaran. Yang ketiga, penjelasan yang efektif. Dan yang keempat, contoh bekerja. Yang kelima, demonstrasi, model, dan ilustrasi. Yang keenam, video embed. Yang ketujuh, mempertahankan perhatian, dan yang ke-8, cakupan konten. Selanjutnya ada melakukan penyelidikan pembelajaran. Istilah penyelidikan pembelajaran mengacu pada salah satu dari berbagai cara untuk meminta tanggapan singkat siswa terhadap isi pelajaran. Ada beberapa bagian dalam melakukan penyelidikan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memeriksa untuk memahami. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, waktu tunggu. Yang keempat, perintah pemanggilan. Dan yang kelima, tanggapan semua murid. Selanjutnya yang keenam, yaitu berikan praktik mandiri. Istilah latihan mandiri mengacu pada pekerjaan yang dilakukan siswa di kelas sendiri.
untuk berlatih atau mengekspresikan keterampilan atau pengetahuan yang baru dipelajari. Ada dua bagian dari praktik mandiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seat work. Penelitian tentang seat work atau praktik mandiri di kelas menunjukkan bahwa praktik mandiri biasanya digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan. Beberapa peneliti menemukan bahwa waktu yang dihabiskan siswa untuk menerima instruksi langsung dari guru lebih produktif daripada waktu yang dihabiskan di tempat duduk. Selanjutnya yang kedua, penggunaan waktu praktik independen yang efektif. Berikut rekomendasi untuk penggunaan waktu latihan independen yang efektif berasal dari karya Everson dan Good and Bradley. 1. Jangan menugaskan latihan mandiri sampai Anda yakin siswa dapat melakukannya. Yang kedua, jaga agar tugas latihan mandiri tetap singkat. Yang ketiga, berikan instruksi yang benar. Yang keempat, ajak siswa memulai, lalu hindari interupsi. Yang kelima, memantau pekerjaan mandiri. Ya, dan yang keenam, kumpulkan pekerjaan mandiri dan masukkan ke dalam nilai siswa. Selanjutnya yang ketujuh ada menilai kinerja dan masukkan ke dalam nilai siswa. Setiap pelajaran harus berisi penilaian sejauh mana siswa telah menguasai tujuan yang ditetapkan untuk pelajaran. Penilaian dapat melibatkan menanyai siswa secara informal, menggunakan pekerjaan mandiri sebagai penilaian, menggunakan sarana elektronik lainnya untuk menilai pemahaman siswa, atau memberikan kuis tradisional. Dan yang terakhir, atau yang ke-8, ada berikan latihan dan tinjauan terdistribusi. Praktek atau review spasi dari waktu ke waktu meningkatkan referensi berbagai jenis pengetahuan. Ini memiliki beberapa implikasi untuk mengajar. Pertama, ini menyiratkan bahwa meninjau dan merekapitulasi informasi penting dari pelajaran sebelumnya, meningkatkan pembelajaran. Selain itu, Anda harus memberikan pekerjaan rumah di sebagian besar mata pelajaran, terutama di tingkat menengah. Nah, selanjutnya, how does record on direct instruction methods inform teaching? Sebagian besar studi proses produk, pengamat mencatat praktik mengajar guru yang siswanya secara konsisten mencapai tingkat tinggi dan membandingkannya dengan praktik guru yang siswanya kurang berkembang. Dan yang selanjutnya, poin keempat, itu ada how do students learn and transfer concept. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada konsep belajar dan mengajar untuk transfer pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar. Konsep belajar dan mengajar. Konsep belajar dan mengajar itu ada dua. Yang pertama, konsep belajar. Konsep belajar, kebanyakan konsep yang kita pelajari di luar sekolah, kita pelajari melalui observasi. Misalnya, seorang anak mempelajari konsep mobil dengan mendengarkan keadaan kendaraan tertentu yang disebut sebagai mobil, sehingga anak dapat dengan jelas membedakan mobil dan bukan mobil melalui pengamatan dan pengalaman. Konsep lain biasanya dipelajari dengan definisi. Misal, seseorang dapat mengamati ratusan bibi dan bukan bibi tanpa memperoleh konsep yang jelas tentang bibi. Sehingga seseorang dapat mengetahui untuk menjadi bibi. Seseorang harus perempuan yang saudara laki-laki atau perempuannya atau saudara ipar yang memiliki anak. Yang kedua, konsep mengajar. Nah, konsep mengajar di sini, seorang guru mungkin memberi siswa contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, dan kemudian meminta mereka untuk menyimpulkan definisinya. Atau Anda dapat memberikan definisi kepada siswa dan kemudian meminta mereka untuk mengidentifikasi contoh dan bukan contoh. Selanjutnya yang B, mengajar untuk transfer pembelajaran. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pembelajaran kehidupan nyata. Seorang siswa yang telah menguasai suatu keterampilan atau konsep dalam satu latar atau keadaan tidak menjamin sama sekali bahwa siswa tersebut akan dapat menerapkan keterampilan atau konsep ini ke dalam suatu latar yang baru.
Selanjutnya ada pembelajaran dan pemahaman awal. Salah satu faktor terpenting dalam transfer keterampilan atau konsep dari satu ke situasi lain adalah seberapa baik keterampilan atau konsep dipelajari di tempat pertama. Namun juga sangat penting seberapa baik siswa memahami materi dan sejauh mana materi diajarkan dengan cara yang bermakna. Selanjutnya yang ketiga ada belajar dalam konteks. Salah satu prinsip penting dari transfer adalah bahwa kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi baru sebagian tergantung pada berbagai keadaan di mana kita telah mempelajari atau mempraktekkan informasi atau keterampilan. Selanjutnya, yang keempat, pengajaran konsep. Salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan siswa menerapkan konsep secara tepat pada situasi baru adalah dengan memberikan contoh dari berbagai situasi. Misalnya, memberikan situasi dapat mendekati kondisi kehidupan nyata, seperti ketika siswa sekolah menengah mempersiapkan simulasi dapat mendekati kondisi kehidupan nyata, seperti ketika siswa sekolah menengah mempersiapkan wawancara kerja dengan bermain peran dengan guru atau teman sebaya yang berpura-pura menjadi pewawancara. Selanjutnya yang kelima ada transfer versus pembelajaran awal. Apa yang membuat transfer rumit adalah bahwa beberapa prosedur yang paling efektif untuk meningkatkan transfer adalah kebalikan dari pembelajaran awal. Dalam pengajaran untuk transfer penting tidak hanya untuk memberikan banyak contoh, tetapi juga untuk menunjukkan dalam setiap contoh bagaimana fitur-fitur penting dari konsep tersebut direfleksikan. Selanjutnya yang keenam ada pengajaran eksplisit untuk transfer. Nah, di sini anak-anak dalam kondisi transfer eksplisit dia cari apa arti transfer dan diberikan contoh bagaimana masalah cerita yang sama dapat diubah menggunakan bahasa yang berbeda, konteks yang berbeda, dan nomor yang berbeda. Anak-anak juga diajarkan untuk melihat masalah cerita untuk melihat apakah mereka menyerupai masalah yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada how are discussion used in instruction. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada topik subjektif dan kontroversial, yang kedua konsep yang sulit dan baru, yang ketiga tujuan afektif, dan yang keempat diskusi seluruh kelas. Di topik dan subjektif kontroversial ini, pertanyaan dalam banyak mata pelajaran tidak memiliki jawaban yang sederhana. Mata pelajaran seperti sejarah, pemerintahan, ekonomi, sastra, seni, dan musik mencakup banyak masalah yang memungkinkan diskusi dan penjelasan yang beragam. Selanjutnya, yang kedua, konsep yang sulit dan baru. Selain subjektif dan kontroversi, diskusi dapat mengklarifikasi topik yang mengandung jawaban yang benar, tunggal tetapi melibatkan konsep sulit yang memaksa siswa untuk melihat sesuatu yang berbeda cara. Misalnya, seorang guru sains hanya bisa memberikan pelajaran tentang daya apung dan gravitasi spesifik. Namun, karena pelajaran ini dan menantang pandangan sederhana mengapa hal-hal mengapung, siswa mungkin mengerti daya apung dan gravitasi spesifik lebih baik jika mereka memiliki kesempatan untuk membuat dan mempertahankan teori mereka sendiri tentang mengapa hal-hal mengapung, dan jika mereka menghadapi pertanyaan seperti jika hal-hal mengapung karena mereka ringan, lalu mengapa kapal perang mengambang? Dan jika Anda melemparkan benda-benda tertentu di danau, mereka akan tenggelamkan bagian jalan, tapi tidak ke bawah. Mengapa mereka berhenti tenggelam? Dalam mencari bersama teori untuk menjelaskan fenomena ini, siswa mungkin mendapatkan apresiasi atau makna daya apung dan gravitasi spesifik yang bisa dilakukan oleh perkuliahan saja tidak profit. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan afektif. Nah, di tujuan efektif ini Anda juga dapat menggunakan diskusi ketika tujuan afektif sangat penting. Anda dapat mengajarkan 6 alasan mengapa penting untuk memilih. Tetapi tujuan sebenarnya di sini bukanlah untuk mengajarkan alasan untuk memilih, melainkan untuk menanamkan rasa hormat
terhadap proses demokrasi dan komitmen untuk mendaftar dan memilih ketika saatnya tiba. Selanjutnya yang terakhir ada diskusi seluruh kelas. Nah, di sini diskusi seluruh kelas berbeda dari pelajaran biasa karena guru memainkan peran yang kurang dalam. Anda dapat memandu diskusi dan membantu kelas menghindari jalan buntu. Tetapi Anda hendaknya mendorong siswa untuk mengemukakan gagasan mereka sendiri. Nah, baik. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.